Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners dimanapun kalian berada, khususnya yang beragama Islam, kita berjumpa kembali dalam program Cakap-Cakap Mutiara Islam Tribun Medan bersama dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmaliyah, yang mana adapun tema kita pada Jumat pagi yang berbahagia ini adalah tentang 5 langkah membangun kemauan. Alhamdulillah telah hadir di studio kita narasumber. Beliau adalah Al-Mukarrom Al-Ustadz Henry Purnama SOS, yang mana beliau juga menjabat sebagai Ketua DPAC FKDT Medan Johor. Baik Tribuners, untuk memulai perbincangan ataupun membahas topik kita pada pagi hari ini, mari kita persilakan langsung kepada Al-Ustadz untuk memulai memperkenalkan diri dan silakan untuk membahas tentang tema itu, Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin samhatin mustamilatin ala hikami wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul anam wa misbahuz zalam wa rasulul malikil alam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi sadatil kiram. Para Tribuners yang berbahagia, Abang Da Ramon selaku host kita. Makasih Ustaz. Mudah-mudahan sukses dunia Amin, akhirat. amin Ustaz, amin ya Allah. Alhamdulillah pada Jumat pagi. ya Jumat pagi ini kita bertemu dalam rangka membahas satu tema yang menurut kami sangat penting, yaitu 5 langkah membangun kemauan. Jadi orang yang biasa-biasa saja, tidak terlalu pintar, tapi kemauannya bagus, tekadnya kuat, itu lebih besar potensinya untuk menghasilkan sesuatu. Potensi untuk suksesnya lebih besar daripada orang yang cerdas dia, pintar dia, tapi kemauannya nggak ada. Kalaupun dia tidak terlalu pintar, ilmunya biasa-biasa saja, tapi kemauannya kuat, itu seiring dengan ikhtiarnya untuk berusaha, maka akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Yang pengalaman-pengalaman baru itu juga menjadi modal untuk melakukan perbaikan. Dari berulang dia melakukan perbaikan-perbaikan, maka insya Allah suatu saat akan sampai dia kepada keberhasilan. Sebaliknya, orang yang pintar sekalipun, tapi tak ada kemauannya untuk berusaha, diajak untuk bekerja, tak mau karena tak punya kemauan. Diajak untuk ambil resiko, melakukan ikhtiar, tak mau, tak berani. Maka apa yang bisa diharapkan dari orang yang seperti itu? Nah, jadi kalau kita baca untuk mengambil satu manfaat pelajaran, kan kita tidak harus pandang dari Islam, dari agama apapun, silakan. Ya. Selama itu yang baik kita boleh ambil. Ya, dalam Islam ada Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum beliau masuk agama Islam, beliau adalah seorang yang terkenal di jalanan kota Mekah. Dia terkenal orang yang garang. Kalau istilah kita preman lah hari ini kan. Ketua lah dia di situ. Ketua lah dia kan, itu pasaran. Nah, tapi beliau adalah orang yang kemauan untuk memperbaiki dirinya kuat. Ya. Maka akhirnya apa? Singkat cerita, beliau akhirnya menjadi salah satu pemimpin Islam, pemimpin dunia yang karya-karyanya luar biasa, banyak dijadikan pelajaran sampai hari ini. Walaupun latar belakangnya adalah orang yang kalau hari ini Islam dulu waktu iya, hari ini istilahnya kalau dikenal istilahnya preman gitu. Preman ya, betul, iya. betul. Kemudian contoh di kalangan yang di luar Islam kita kenal ada namanya Thomas Alva Edison. Kalau kita baca sejarahnya, beliau bukan saja biasa-biasa ilmunya, tapi karena menurut gurunya saat itu
beliau dianggap orang yang terlalu bodoh. Sampai-sampai dikeluarkan dari sekolah. Tapi beliau punya kelebihan. Kelebihannya apa? Kemauannya untuk menghasilkan sesuatu luar biasa. Mencoba satu versi, mungkin ada sampai katanya 900-an kali gagal dia melakukan eksperimen atau percobaan. Tapi tetap berusaha. Akhirnya apa? Salah satu karya yang fenomenal kita kenal hari ini adalah apa nih? Bola lampu ya. Nah itu. Menemukan listrik atau cahaya. Iya, itu rupanya ditemukan karyanya oleh orang yang karena dianggap sangat bodoh sampai dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya dia punya tekad, punya kemauan untuk belajar dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. Berarti kemauan itu. Kemauan. Nah, ini mungkin dalam Islam kita sering dengar itu ya Ustadz. Innamal a'malu binniyat. Iya. Apakah bisa kita posisikan itu bahwasannya kemauan itu kan tergantung niat kita Ustadz. Iya. Apakah niat itu menjadi peran utama atau memang niat itu harus menjadi peranan yang kedua gitu. Karena begini Ustadz, kemauan itu kan tergantung. Ini kemauan yang positif atau negatif Ustadz? Gimana menurut Inilah luar Ustadz? biasanya Mang Ramon nih. Ini tadi pengantar masih. Masih pengantar ya. Masih pengantar. Pokoknya udah mau to the point aja nih Ustadz. Iya. Masih pengantar saja sudah begitu menunjukkan pentingnya kemauan itu. Betul. Ya. Guru pun mau diajak mengajar bagus-bagus, kalau nggak mau repot juga itu. Betul. Nah, murid supaya dia rajin belajar, apa yang bisa diharapkan kalau nggak mau? Maka berarti guru harus berikhtiar untuk supaya murid-murid mau. Pihak sekolah juga perlu berusaha mengajak supaya guru-guru bukan cuma melaksanakan tugas, tapi betul mau mendidik kan gitu. Betul. Nah, apalagi kalau kepentingan tentang kemauan ini dikaitkan dengan persoalan ibadah yang terkait dengan niat tadi. Ya kan kita sudah masyhur hadisnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu sangat tergantung kepada niat. Bahkan niat hampir dalam semua ibadah dia menjadi salah satu rukun. Wah, jadi rukun. Kalau niatnya tak benar karena terpaksa atau karena maksud-maksud yang lain, maka ibadah menjadi tidak sah. Bayangkan, berarti urusan kemauan ini bukan cuma kepentingan dunia. Betul. Tapi sampai terkait kepentingan akhirat. Termasuklah ibadah kita kepada Allah. Ibadah itulah sebagai bimbingan-bimbingan untuk kita sukses akhirat. Ya karena mungkin Allah itu sendiri tidak mau melihat hambanya itu beribadah itu nggak ikhlas gitu ya Ustaz. Karena nggak ada kemauan, karena terpaksa ya pada akhirnya nggak ada amalannya. Iya. Apalagi kalau ditambah lagi dengan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak menyuruh kita dalam beragama ini mengamalkan agama kecuali dengan ikhlas dalam beragama. Nah, para tribuners yang berbahagia, Abang dan Ramon, semoga sukses dunia akhirat. Amin. Ya, jadi berarti sangat penting bagi kita mengetahui bagaimana sih caranya atau apa sih langkah-langkahnya supaya terbangun kemauan yang kuat dalam diri kita. Dalam konteks positif ini ya Ustadz berarti. Iya. Kalau kemauan kan macam-macam. Nah, kan gitu. Nah, itu kan kembali kalau untuk kemauan itu kan ada sudut pandang yang harus positif dong Ustadz. Karena kan ketika kita kemauannya misalnya mau menikah lagi itu kan tuh lain cerita kan Ustadz. Nah, apakah itu menjadi bagian daripada 5 membangun kemauan tadi Ustadz? Gimana Ustadz bisa dijelaskan? Kalau urusan yang kita kaji ini supaya besar manfaat tentu adalah dalam kaitan untuk hal-hal yang baik. Jangan positif, sekarang positif bahaya. Positif beda. Oh iya. Orang kalau diperiksa sekarang takut kalau dikatakan positif. Ini positif apa ini kan? Positif DBD atau positif apa gitu? Lebih elok kita katakan dalam kaitan kajian kita ini adalah hal-hal yang baik. Hal yang baik ya. Iya. Jadi namanya kita kajian adalah pendekatan agama, tentu agama mengajarkan kepada kita untuk membangun kemauan yang diarahkan kepada hal yang baik kan gitu. Emang ada hal yang nggak baik Ustadz kemauan itu? Orang mau mencuri juga kan karena mau. Ya kalau dia mencurinya untuk kepentingan masyarakat umum misalnya. Itu yang boleh hanya mencuri hati. Oh itu boleh, tapi nggak boleh lebih dari satu hati ya. Iya. Jadi silakan. Berarti sudah kita singgung di awal tadi, kemauan itu ternyata bukan hanya terkait bagaimana supaya orang itu sukses dunia, tapi kemauan itu juga sangat berpotensi untuk menentukan di akhirat nanti. Nah, apakah yang membangun kemauan itu sudah kita sampaikan dari ciri-cirinya tadi? Belum berarti ya? Inilah, masih mau masuk ya, oke. Iya, emang karena menarik ini Bang Ramon pun tak sabar lagi nampak. Oh iya nih Ustaz, karena waktu kita juga terbatas. Iya, jadi sebenarnya banyak,
Tapi dari sekian banyak petunjuk-petunjuk yang ada dalam Islam ini, kita pilihkan 5 di antaranya. Dan 5 ini insya Allah sudah sangat cukup untuk mewakili dari sekian banyak, supaya minat atau kemauan itu terbangun dengan baik dalam diri kita. Yang pertama itu adalah supaya semangat kita bangkit, kemauan kita timbul, ketahui manfaat sesuatu. Kenapa orang mau bekerja, peras keringat, banting tulang siang malam, tak peduli panas hujan? Kenapa? Karena dia tahu bahwa ketika dia bekerja, korban dia kepanasan, korban dia kehujanan, korban waktu. Kenapa? Ada tujuannya. Karena ada manfaat yang hendak diambil. Itu apa? Gaji misalnya. Kalau yang kerjanya menerima gaji, ada juga orangnya jualan, berdagang, berusaha, semuanya kan ada yang diharapkan keuntungan dari situ. Jadi kalau kita ingin semangat kita bangkit, timbul, pahami manfaatnya. Ya, kita juga mau ikut ngaji. Kenapa? Karena kita paham ada manfaatnya, mau kita ambil ilmu. Dengan ilmu itu kita akan bisa lebih mudah menghadapi kehidupan ini. Itu. Dan Allah juga dalam rangka memotivasi hambanya juga mengabarkan manfaatnya daripada beribadah itu. Misalnya Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampai situ dulu misalnya. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih, bahwasanya bagi mereka itu nanti disiapkan balasannya oleh Allah berupa surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kan Allah kasih tahu, kalau kalian ibadah, manfaatnya ini loh. Bukan cuma itu, ditambah lagi. Kullama ruziku minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa atu bihi mutasyabiha, dan seterusnya. Menceritakan tentang bagaimana balasan orang yang beriman dan mau dia beramal soleh. Nah, jadi dalam agama juga Allah dalam rangka membangkitkan kemauan hambanya beribadah, kasih tahu manfaatnya. Itu yang pertama. Nah, ada 5 ini seperti ini. Dibuatlah reward lah ya. Artinya biar termotivasi si hamba tadi ya betul-betul berkomitmen dan konsisten dia untuk melaksanakan ibadah untuk mencapai manfaat ataupun tujuannya tadi ya surga, Ustaz ya. Jadi kalau ada istilah orang apa? Azas manfaat. Kalau dalam sisi yang baik itu sah-sah saja, memang fitrahnya manusia wajar. Win-win solution, saling menguntungkan. Iya, sah-sah saja kalau melakukan sesuatu mesti ada manfaatnya kan itu. Bukan penting bukan manfaatin dalam arti negatif. Betul. Kan itu. Atau ajang manfaat itu ya bisa-bisa sah-sah saja, tapi untuk hal yang baik. Contoh Ustaz misalnya. Kita melakukan pendekatan dengan pihak-pihak tertentu dengan tujuan apa? Kedekatan itu bisa dimanfaatkan, diambil manfaatnya untuk kebaikan. Contoh kita misalnya sebagai guru melakukan pendekatan kepada para wali murid atau wali santri. Betul. Dalam rangka apa? Supaya lebih mudah menyampaikan program-program sekolah. Dengan itu kan akan terbantu, lebih lancar. Walaupun pada akhirnya si orang tua atau wali murid tadi itu memberikan seperti reward juga dalam hal yang mungkin karena kebaikan si guru tadi dalam hal mendidik anak kita. Betul. Terus memberikan seperti kayak hadiah atau apa itu sah-sah saja Ustaz. Artinya pendekatan itu bukan memanfaatkan itu tadi. Bukan memanfaatkan dalam arti negatif, tapi melakukan itu karena memang dengan asas manfaat, yang asas manfaat itu untuk kebaikan. Ya, itu salah satu contohnya. Itu sah saja. Dan yang aneh kalau orang sudah tahu nggak bermanfaat masih dikerjain. Itu justru aneh. Yang lebih aneh lagi, sudah tahu merusak, membahayakan. Contoh, narkobais. Kan sudah tahu sebenarnya bahwa itu mudarat, merusak, tapi masih banyak yang mau ngerjain. Nah, itu justru aneh. Berarti karena nggak ada kerjaan dia tuh, Ustaz. Itu konteksnya bisa macam-macam aspeknya, bisa aspek sosial dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kita kebut ini, Bang. Berarti kita lihat tadi apa manfaatnya. Kan seperti itu. Supaya apa? Karena tahu ada manfaatnya, semangat kita kerja. Contoh misalnya, situ ada ini tuh. Jelas itu katanya. Ada manfaatnya tuh. Berlomba-lomba lah. Orang mau kerja karena tahu ada manfaatnya, maka dia semangat kerja. Iya kan? Orang mau bergaul karena ada manfaatnya, mau orang bergaul, bersilaturahim dan sebagainya.
Yang kedua, Ya. ini kalau nggak sempat nanti Bang Ramon kalau kita belok-belok lagi. Nggak apa-apa, 1 jam aja kita langsung. Iya. Silakan, Yang Ustaz. kedua, supaya bersemangat, kemauannya bagus, maka mesti punya tujuan. Tujuannya. Iya. Oke. Karena kita hidup, maka mesti punya tujuan hidup. Nah, itu memang terpisah antara manfaat dan tujuan itu, Ustaz. Manfaat bisa jadi sifatnya bisa parsial, bisa juga insidentil istilahnya kan gitu, Oke. pakai waktu tertentu. Kondisional lah ya. Iya. Tapi kalau tujuan, Pasti. maka sebelum sampai kepada tujuan dia tak akan berhenti. Kan begitu. Bang Ramon misalnya mau ke Masjid Raya, tujuannya ke Masjid Raya, Betul. ada apa di Masjid Raya sana, tujuan mungkin ada acara dan sebagainya. Walaupun masjid-masjid lain ada gitu, Ustaz, ya. Iya. Tapi tujuan Bang Ramon kan ke Masjid Raya. Mm-mm. Kalau Bang Ramon sudah punya tujuan, maka semangatnya apa? Macam mana pun caranya, Sampai. aku harus sampai ke Masjid Betul, Raya. betul, betul. Nggak ada kendaraan, sampai jalan kaki pun penting. Betul. Asal nggak berhenti, maka sampai insya Allah. Karena tujuan tadi. Tujuan. Oke. Dalam kaitan yang lebih luas, kita hidup di dunia, Mm-mm. maka dalam Islam diajarkan tujuan hidup itu harus mencakup 2. Tujuan hidup dunia, tujuan hidup Akhirat. akhirat. Jadi kalau idealnya orang Islam, orang beriman nih, harus tujuan hidupnya dunia, Akhirat. akhirat. Itu perintah Allah. Betul. Contoh, surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah olehmu, kata Allah, untuk kepentingan akhiratmu, wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan kamu lupakan bagianmu untuk urusan Akhirat. dunia. Oh, sorry, ya, dunia. Artinya akhirat perintahnya jelas, wabtaghi, cari. Untuk dunia Allah ingatkan, penting juga. Wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan kamu abaikan bagianmu untuk urusan Betul, betul. dunia. Karena macam mana kita mau beribadah dengan nyaman kalau nggak punya baju? Betul. Bagaimana bisa sampai ke tanah suci, haji, umroh, Nggak punya kalau nggak ada tiket. duitnya? Iya, nggak ada tiket, Ustaz. Nah, itu kan zahirnya dunia. Betul. Berarti kalau mau sukses, cita-cita orang beriman idealnya dunia dan akhirat. Itu dia. Kemudian doa yang sering umum dibaca, Rabbana, Atina fid dunia. itu surah Al-Baqarah ayat 201. Kan diajarkan untuk minta dunia, minta Akhirat. akhirat. Yang ketiga, supaya kemauan kita itu kuat, pahami betapa ruginya kalau kita tak mau berbuat. Nganggur aja, banyak waktu nganggur aja, itu rugi. Allah juga ingatkan di surah Al-As misalnya. Wal as, demi masa atau demi waktu, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzi amanu, kecuali orang yang dapat terhindar dari kerugian itu amanu, beriman. Beriman saja nggak cukup. Mesti wa amilus Solihat. mesti berbuat. Jadi kalau cuman punya ilmu, punya punya harapan-harapan, punya keinginan-keinginan tapi nggak mau berusaha, itu masih rugi. Maka sadari, kalau kita sadar bahwa kalau nggak mau berbuat kita rugi. Kenapa? Karena nggak ada bisa menghasilkan apa-apa. Betul. Walaupun dengan berbagai kekurangan kita, tapi kalau masih mau berbuat, insya Allah akan ada hasil yang bisa diperoleh. Orang yang tak pernah dia naik atau menanjak akan sulit untuk menikmati Turunan. nikmatnya jalan menurun. Nah, gitu dia. Jadi pahami rugi kalau kita tak mau berbuat. Walaupun cobaannya memang ketika jalan mendaki itu kan rintangannya agak berat dibanding Iya. kita jalan menurun. Iya, betul. Itu sampai pada berikutnya nanti. Mhm. Yang keempat, menyikapi masalah sebagai ujian. Kan nggak sedikit orang berusaha dia, berdagang dia misalnya. Payah kali pun awak berdagang. Sepi aja pembeli. Kan gitu. Kalau yang sadar kalau itu bagian ujian, kan para tribuners juga banyak, kita juga mungkin mengalami bagaimana kalau kita sadar bahwa kita itu akan atau sedang ikut ujian. Cuman semangat yang terbangun. Semangat yang terbangun, kalau dia tahu akan ujian, semangat mempersiapkan, Menghadapi ujian. dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sadar kita sedang ikut ujian,
maka sungguh-sungguh kita menyelesaikan ujiannya itu. Jadi demikian juga lah supaya semangat kita nggak kendur, nggak turun dia tekadnya. Kalau menghadapi masalah itu, oh ini ujian ini, namanya ujian, mesti aku persiapkan diriku dengan sebaik-baiknya, mesti hadapi, berusaha dengan sungguh-sungguh menyelesaikan ujian ini, kan gitu. Tapi kalau nggak sadar ujian, payah kali pun aku ngapain berjualan, Betul. payah kali pun anak-anak ini dididik, udahlah biar aja, kan gitu. Apa adanya. Itu kalau orang tak sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk ikut ujian, tak sungguh-sungguh menyelesaikan ujian, maka wajar nilainya nggak bisa diharapkan kali maksimal, kan. Betul. Itu. Jadi orang hidup ini mesti sadar bahwa hal-hal yang tidak sesuai keinginannya itu bagian daripada ujian. Bahkan yang sesuai keinginan pun itu ujian. Orang menganggap kalau kita miskin itu ujian, kan gitu kan. Tapi sebenarnya kaya juga Ujian juga. Betapa banyak orang yang celaka gara-gara kaya. Kaya harta maksudnya. Contoh Korun. Makanya saking celakanya si Korun tuh, sampai kalau ada harta temuan di kota Medan nih, Namanya harta korun. namanya harta, pada entah kapan Korun kemari, kan gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau dapat masalah jangan sampai kendur. Itu memang proses yang mesti dilalui. Harus ada ujiannya. Yang terakhir, meyakini tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Iya, jadi kan ada orang misalnya dia berbuat baik, misalnya ngurus apa? Ngurus tempat ibadah, misalnya, ya kan? Kok nggak ada lah orang menghargai jasa-jasaku ini, beres-beres tempat ibadah ini, misalnya, kan gitu. Malah sering awak dihina, katanya, kan gitu kan. Nah, gara-gara gitu terus kendor dia semangatnya. Udah kalau gitu nggak usah lakukan, nggak ada pun yang menghargai, katanya. Awak ngajar pun, misalnya, ini kan terkait ada PDT-nya itu. Iya, forum kan? komunikasi. Madrasah diniyah. Betul. Kalau dia sadar, udahlah, mau orang menghargai atau tidak, pasti ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Nggak ada yang disisiakan oleh Allah Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita buat yang baik-baik, nggak usah khawatir, nggak akan disia-siakan oleh Allah sekecil apapun kebaikan itu. Tapi ingat, kalau kita nggak sadar ini, terus suka-suka hati, terus berani berbuat yang tidak baik, yang tidak baik sekecil apapun juga akan dimintai pertanggungjawaban. Betul. Ini barangkali 5 poin dalam kesempatan yang sangat baik ini. Ya, baik Ustadz. Jadi memang 5 langkah strategis lah ya, kalau saya lihat memang membangun kemauan itu memang singkat, tapi memang agak repot juga ini Ustadz untuk mengakomodirnya. Artinya begini Ustadz, kira-kira Ustadz punya cara nggak biar kita lah, ini kan semua berlaku ya bagi semua manusia lah, dalam hal mungkin dalam bekerja, beribadah. Kira-kira sinkronisasinya itu apakah memang semua karakter ataupun 5 langkah itu satu padu, atau nggak boleh ada yang kurang? Ada yang kurang gitu Ustadz. Gimana kira-kira? Pendekatan untuk memacu semangat atau kemauan orang kan bisa beda-beda. Ada orang yang dari sisi dunia harta udah kaya dia, betul, kan diajak untuk beribadah, misalnya, kan pendekatan kepada dia apa? Diingatkan bahwa hidup ini bukan cuma dunia, maka perlu diarahkan kepadanya pendekatan melalui punya tujuan hidup, kan itu. Betul. Kalau cerita masuk ke step kedua dia. Iya, baru pendekatan juga, misalnya ketahui manfaatnya Pak. Kalau Bapak Ibu sedekah, infak, maka nanti begini ditambah hartanya, dilipat gandakan rezekinya, segala macam, kan gitu. Nah, itu pendekatan. Tapi kalau kepada misalnya anak-anak, kan pendekatannya untuk memacu semangat belajar misalnya. Semangatnya kan beda. Betul. Paling mudah kepada anak-anak apa? Tunjukkan manfaatnya. Makanya tidak heran untuk memacu semangat anak-anak sering dikasih misalnya ada hadiah. Ya, ranking 1 misalnya. Dapat hadiah ini. Betul. Waktu pembagian rapot. Ya kan? Betul. Nah, ada perlombaan, kejuaraan. Makanya fitrahnya anak-anak itu kalau hadiahnya itu nggak nampak
secara fitrah dia umurnya itu nggak menarik ya, misalnya lah hadiahnya cuma semacam selembar surat tertulis misalnya kan, kalau anak-anak itu kurang menarik. Sertifikat Aja kurang menarik. Iya. Ya. Tapi kalau ditambah ada buku atau hadiah barang-barang yang nampak kelihatan lah, atau Betul. bahkan sampai kalau namanya anak kan semangat kalau dikasih duit. Ya. Ada penghargaan ini, pembinaannya, duit nampak. Wah, senang kali anak-anak. Nah, jangan itu. Anak-anak yang TK, anak RA, yang anak-anak itu dikasih makanan, roti ya segala macam. Nah, itu memang karena pendekatannya mesti Berbeda ya, berbeda-beda. berarti masing-masing Iya. mempunyai Iya. kadar sendiri-sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang mesti di lima-limanya nih diarahkan ke dia. Nah, Untuk kalau semangatnya bangkit. kalau menurut Ustadz di 5 langkah tadi ataupun strategi lah ya dalam membangun tekad tadi itu, kira-kira ada kesulitan nggak untuk mengamalkan yang 5 itu, Ustadz? Ada nggak kira-kira poin-poin kelemahan dari pada kita mengamalkannya itu atau menerapkannya itu? Nah, memang semua hal kan butuh proses ya, butuh proses. Untuk menerapkan yang 5 ini pun mesti butuh Proses juga. kemauan. Mau kemauan. Betul, di awal tadi ya. Iya, mau nggak? Mau nggak Bapak berubah? Mau nggak Ibu berubah? Betul. Kalau mau berubah, inilah 5 hal kami tawarkan supaya, karena ada juga orang kemauannya ada, tapi gampang hilang atau gampang down istilah orang. Payah kali pun udah. Nah, 5 hal ini kita tawarkan supaya tetap hidup semangat itu. Betul. Nah, jadi ada kemauan yang diharapkan bisa menghasilkan karya-karya besar, itu apa? Kemauan yang nggak surut-surut. Tetap berkobar Tetap dia berkobar semangatnya. Makanya perlu dikaitkan dengan tujuan hidup. ya. Betul. Kalau belum sampai tujuan, jangan berhenti ikhtiar. Nah, Nah, itu dia. nah ini kan merupakan apa ya namanya hal yang baik nih, Ustadz. Iya. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dunia dan menuju akhirat. Iya. Kalau Ustadz sendiri pencapaiannya seperti apa, Ustadz? Ya. Pencapaian dalam kaitan apa ini? Menerapkan 5 langkah-langkah kemauan ini, Ustadz. Nah, apakah Ustadz sudah mencoba untuk mengaplikasikan ini, Iya. Ustadz? Jadi saya kasih contoh saja. Boleh, silakan. Contoh apa yang kita alami. Ini terkait dengan madrasah diniyah misalnya. Oke. Iya. Terkait dengan madrasah diniyah, kita pertama mengingatkan, mengajak kepada kawan-kawan, terutama para kepala madrasah diniyah, ya, bantuan dari pemerintah, ya oke, silakan. Kalau ada diambil, diterima. Itu Oke. memang bentuk dukungan untuk kemajuan madrasah diniyah. Manfaat lah itu berarti, Iya, Ustadz? iya. Oke. Tapi sebenarnya kemajuan madrasah diniyah itu lebih besar, sangat ditentukan dengan bagaimana kita mengelola madrasah itu. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh bagus, bermutu, gak usah khawatir. Orang kan tentu punya anak, kepengen Betul. anaknya mendapatkan hal yang baik kan itu. Betul. Kalau madrasah kita Berkualitas, bagus, nggak usah betul, heran. Orang tua akan dengan sendirinya memperhatikan pendidikan ke situ. Dan alhamdulillah berkat semangat itu yang mungkin ini juga Pengaplikasian dari yang hal ini. 5 hal tadi. Alhamdulillah untuk ukuran madrasah diniyah, mungkin madrasah kami alhamdulillah lumayan, madrasah Darul Di Nur, daerah. iya, di Kecamatan Johor. Heeh. Tenaga pendidik dan kependidikan sudah 18 orang. Wah. Pakai security lagi. Wih. Iya. Iya, artinya ternyata bisa kok. Karena kemauan tadi itu, Karena Ustadz, ya? kemauan, sungguh-sungguh kita Sungguh-sungguh. tampilkan betul-betul kita, kualitasnya bagus. Insya Allah. Walaupun madrasah diniyah bisa sejahtera. Bisa ya. Kalau madrasahnya berkualitas, insya Allah bahagia dan sejahtera gurunya. Betul. Jadi memang ya karena sudah menerapkan 5 cara tadi itulah pada akhirnya Ustadz merasakan bagaimana mengelola lembaga pendidikan yang Ustadz kelola saat ini ya pada akhirnya diperhatikan oleh masyarakat gitu. Insya Nah, Allah. izin Ustadz kalau untuk aktivitas selain mungkin ya mengisi tausiah, mungkin mengajar, apa lagi Ustadz? Kami juga mengelola namanya Yayasan Bimbingan Sholat Khusyuk Oke. Aqsa.
Bimbingan sholat Sholat khusyuk ya. khusyuk. Artinya itu apa tuh Ustaz? Banyak orang yang memang nggak khusyuk sholatnya atau perlu pendalaman lagi tuh Ustaz? Ini juga butuh kemauan. Wah, berarti Coba, tetap ke situ gini. juga ya. Inna sholata tanha anil fakhsya'i. Wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan Munkar. faktanya bagaimana? Munkar semua. Banyak yang sholat tapi masih keji dan munkar dikerjakan. Seimbang deh Ustaz. Ada yang sholat juga tapi masih bohong juga misalnya. Betul, iya. Kenapa sholat juga tapi masih mau nipu orang lain misalnya? Salahnya di mana tuh? Nah, berarti bukan sholatnya yang bukan janji Allah yang tidak benar kalau, Oke. tapi yang sholat oknumnya, itu oknumnya yang ya. sholat yang masih perlu meningkatkan cara kualitas sholatnya. Kekhusyukan tadi. Iya, misalnya kan gitu. Kenapa sholat itu kan zahir batin? Betul. Kan banyak orang yang sholat masih zahirnya, tandanya apa? Kalau sholat pengen cepet siap aja. Ya kan, padahal kalau batinnya terhubung, Wah. betul-betul merasa dia sedang Dinikmatinya kali beribadah iya, itu. maka insya Allah. Oh gitu ya. Gitu. Berarti Jadi semuanya memang terkait dengan kemauan. kemauan ya. Dan itu memang ada di lembaga ataupun Iya, yayasan yang Ustaz kelola ya. Insya Allah. Maka sangat penting memang kemauan. Termasuk tadi kemauan. Apalagi kalau sholat tadi yang agama. Ya kan, bagus sholatnya, insya Allah bagus budi pekertinya. Nah banyak nggak yang ikut peserta dalam hal pelatihan sholat khusyuk itu Ustaz? Alhamdulillah kita ada namanya Safari Bimbingan Sholat 1001 Masjid. Wow, itu gimana tuh? Iya, sudah sampai keluar kota. Ya, ini insya Allah. Oke, berarti memang Ini sepertinya kajian yang sangat dinanti-nanti dan dibutuhkan. oke, mungkin kita bisa buat tema dalam pertemuan berikutnya nih Ustaz ya. Insya Allah. Oke Ustaz, jadi ini berhubung dengan waktu juga nih Ustaz. Kira-kira yang mau Ustaz sampaikan atau pesankan ke teman-teman Tribuners yang ada di rumah ataupun sedang menyaksikan acara kita ini apa Ustaz? Dalam bentuk kesimpulan juga nggak apa-apa. Sebagai kesimpulan, para Tribuners yang berbahagia, bahwa kemauan itu sangat penting. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun modal dasar kehidupan kita, maka semuanya butuh dasar kemauan. Ya, contoh tadi bahwa orang yang tidak terlalu cerdas tapi kemauannya bagus, mau sungguh-sungguh berikhtiar dan itu tidak pernah surut kemauannya, maka lebih besar potensinya untuk menjadi orang berhasil. Orang yang pintar sekalipun tapi tak mau berusaha karena tak punya kemauan, maka apa yang bisa diharapkan dari orang yang tidak berbuat sama sekali? Demikian. Semoga bermanfaat. Tutup. Oke, baik Ustadz. Jadi demikianlah Tribuners Mutiara Islam pada episode kita bersama dengan Ustadz Purnama, di mana dari kesimpulan tadi pada hakikatnya memang semua itu intinya adalah kemauan kita yang harus kuat dalam aktivitas apapun. Bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum dengan 5 cara tadi, kita bisa berhasil di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang kita berbincangkan dan diskusikan tadi nantinya dapat bermanfaat bagi Tribuners, mungkin sebagai menambah wawasan, juga mungkin bisa diaplikasikan langsung pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Ustadz Purnama, terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan acara kita ini. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita kembali berjumpa pada narasumber dan episode lainnya. Akhirul kata, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.